para jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Barokah, mudah-mudahan panjenengan sedaya ingkang sakmenika sesarengan salat subuh kanthi berjamaah di Masjid Jami' Barokah, mudah-mudahan pahala-pahalanya dilipat gandakan. Kalau biasanya hanya dilipatkan 27 derajat, sekarang 20 derajat dikalikan 700 derajat. Mudah-mudahan kita semua pantas menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Barokah, marilah di pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama bersyukur, menyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, iman, dan nikmat-nikmat sebanyak-banyaknya nikmat. Dan tak kalah pentingnya di pagi yang berbahagia itu kita dipertemukan nikmat yang paling besar oleh Allah, yaitu nikmat bulan suci Ramadan masih dipertemukan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dengan rasa syukur, mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga mudah-mudahan semua hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawatullah wassalamuhu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta di bulan suci Ramadan, kita mengamalkan amaliyah-amaliyah yang telah disunatkan oleh beliau, sehingga kita ini pantas menjadi pengikutnya dan kita pantas mendapatkan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, orang yang paling beruntung orang hidup di dunia, mulai Nabi yang pertama, manusia pertama yaitu Nabi Adam, sampai Nabi yang terakhir, Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia yang terakhir yang akan ketemu dengan hari kiamat adalah manusia yang ketemu dengan bulan suci Ramadan, hatinya senang dan bangga bahwa bulan suci Ramadan ini benar-benar untuk menyucikan kepada kita semua. Sehingga dengan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan ini, benar-benar kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan bahwa puasa diwajibkan kepada Nabi Adam dan orang-orang yang sesudahnya. Kalau kita mengingat dan mempelajari dari peristiwa yang awal, bahwa Allah setelah menciptakan yang namanya malaikat, Allah menciptakan yang namanya makhluk ciptaannya Allah yang sangat disayangi, sangat dicintai oleh Allah, yaitu iblis laknatullah. Setelah itu Allah menciptakan yang namanya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kalau kita mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa puasa ini diperintahkan oleh Allah, yaitu mulai zamannya Nabi Adam alaihi salam dan nanti keturunan Nabi Adam yang terakhir. Kalau kita mempelajari dari peristiwa ini, maka kita semua manusia yang tinggal di atas bumi muka di dunia ini wajib melakukan puasa. Karena apa? Puasa ini diperintahkan adalah kepada Nabi Adam alaihi salam. Andai kata
yang namanya iblis yang dicintai, yang disayangi oleh Allah ini tidak menentang dan tidak sombong dan takabur dan congkak, besar kepala yang tidak bandel di dalam hatinya, insya Allah puasa ini akan dilakukan oleh dua ciptaannya Allah, yaitu yang namanya iblis dan manusia. Tetapi setelah kita mempelajari, karena kesombongan, keangkuhannya, kecongkaannya, bagaimana iblis menentang kepada Allah, kalau kita pelajari sedikit demi sedikit bahwa Allah yang menciptakan segalanya. Bahkan iblis ini diciptakan oleh Allah. Tetapi kalau kita sedikit demi sedikit kita pelajari dalam hati saya, kenapa ini kita benar-benar, terutama di dalam bulan puasa. Ayo kita bersama-sama di dalam bulan puasa ini. Bagi anak kecil, masih anak-anak yang ketemu bulan puasa, saya yakin, Abdul yakin bahwa anak-anak ini akan dipersiapkan untuk sebagai adalah kekuatan untuk membela agamanya Allah, agama Islam. Bagi pemuda-pemuda yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, saya yakin insya Allah hatinya tidak akan terkalahkan oleh termasuk dengan alat-alat yang canggih sekarang ini. Tetapi di dalam otaknya dan di dalam hatinya dia akan diberi kekuatan yaitu agamanya Allah, agama Islam, dan keimanan dan keyakinan yang kokoh dan kuat. Biar ada yang namanya sekarang ini sangat luar biasa. Maaf, bukan saya ini anti tidak. Insya Allah walaupun ada di dalam HP itu sebagaimana, tetapi di dalam hatinya tetap bahwa HP itu adalah buatan manusia. Sedangkan yang membuat manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa HP ini adalah alat untuk mempermudah urusan kita, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Tetapi HP tidak bisa mengantarkan kita, yaitu untuk menyelamatkan di alam kubur, untuk menyelamatkan di padang mahsyar, apalagi nanti selamat kita di hadapan Allah dengan membawa catatan-catatan amal yang baik di hadapan Allah. Tidak bisa. Karena yang bisa adalah termasuk amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana yang wajib, mana yang sunnah. Dan kita yang mengatakan kita harus mempunyai kekuatan yang kokoh, kita harus kenal kepada namanya hukum Islam. Fa insya Allah kalau hukum Islam ini sudah ditanamkan di dalam hati, kita akan tahu mana yang namanya yang wajib, mana yang namanya yang haram, mana yang namanya sunnah, mana yang makruh, mana yang mubah. Fa insya Allah kalau ini tertanamkan, insya Allah akan mempunyai kekuatan dan keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wadahnya yaitu berada di bulan suci Ramadan. Banyaklah nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Banyaklah kitab antara kitab, tidak semulia kitab Al-Quran. Banyaklah ayat antara ayat, tidak semulia ayat kursi. Banyaklah hari antara hari, tidak semulia hari Jumat. Banyaklah bulan antara bulan, tidak semulia bulan Ramadan. Alhamdulillah, tadi mulai anak-anak, mulai remaja, mulai panjenengan sedaya, terutama yang sepuh-sepuh, singkang sampun sepuh, alhamdulillah ketemu dengan bulan Ramadan. Kita harus betul-betul bersyukur bahwa Allah itu masih sayang. Karena di dalam bulan suci Ramadan, mari kita bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hadir dalam majelis dzikir pada bulan Ramadan, maka setiap langkahnya dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Bayangkan, padahal di mana-mana tempat, siapa orang yang duduk di majelis taklim ini, duduknya saja diberi pahala sama dengan orang sholat 1000
rakaat. Berarti sekarang ini panjenengan sedaya lenggah wonten masjid, wonten majelis, di majelis lenggah panjenengan lenggah tok niki. Dereng kita mirengaken dereng sedaya lenggah tok niki sami kali panjenengan ibadah salat sunah 700.000 rakaat. Niki namung lenggah. Sing lintu-lintu nggih. Subhanallah. Sangat-sangat luar biasa. Dan barang siapa yang sholat berjamaah pada bulan Ramadan yang secara kontinu, maka untuk setiap rakaatnya Allah akan memberikan kepadanya suatu kota yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Kalau cahaya yang telah dibuatkan oleh Allah, sudah tidak ada yang namanya di dunia ini. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya dari hasil kerjanya sendiri pada bulan Ramadan, maka Allah akan melihatnya dengan pandangan kasih sayang dan kelemah lembutan, dan aku menjadi penjaminnya. Jamaah sholat subuh Masjid Jami' Barokah. Jadi kita ini yang sekarang ini ketemu dengan bulan Ramadan, kita masih punya kedua orang tua. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita tidak memberikan termasuk harta benda dari hasil keringat kita datang bagaimana menyenangkan kedua orang tua. Ini Allah yang akan menjaminnya. Ini Allah, kalau sudah Allah yang menjanji akan menjaminkan. Insya Allah orang yang berbuat baik pada kedua orang tuanya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikumpulkan insya Allah mulai dari yaitu yang namanya alam kubur, ya alam barzakh. Orang-orang yang selamat akan dipertemukan, dikumpulkan dan akan dikumpulkan nanti yaitu di dalam surganya Allah, karena Allah sebagai penjaminnya. Dan siapa saja dari kaum wanita yang meminta ridho suaminya pada bulan Ramadan, maka di sisi Allah ia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya yaitu Siti Maryam dan Siti Aisyah. Ini subhanallah, dua pilihan manusia ini yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan perempuan orang-orang wanita yang selalu minta ridhonya kepada sang suami. Dan barang siapa yang menunaikan hajat daripada seorang muslim pada bulan Ramadan, maka Allah akan menunaikan sejuta hajatnya. Dan barang siapa yang bersedekah kepada orang miskin, mempunyai keluarga di bulan Ramadan, maka Allah akan mencatatkan baginya sejuta kebaikan dan menghapus sejuta keburukan serta mengangkat hingga sejuta derajat. Jamaah sholat subuh Masjid Jami' Al-Barokah. Kalau kita memahami apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti bahwa kita apabila kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, di situ sudah disampaikan dengan orang-orang yang senang, saking senangnya kepada bulan suci Ramadan, semuanya ditinggalkan. Artinya yang ditinggalkan kalau kita kerja, berhenti dari kerja tidak. Walaupun kita kerja, tetap menunaikan perintahnya Allah dalam keadaan puasa. Dalam keadaan apapun kita tetap dalam keadaan puasa. Artinya orang-orang yang semacam ini diharamkan api neraka menyentuh kepada manusia-manusia yang telah melakukan di dalam hatinya dengan mencari ridho Allah dengan keikhlasan, karena tidak ada lain yaitu mengharapkan atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah, karena Allah tidak akan mengingkari apa yang telah dijanjikan. Yang terakhir kepada jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan semuanya di dalam bulan suci Ramadan, kita bersabar di dalam hati. Alhamdulillah hari ini kita bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan besok diberi kekuatan, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan
ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan sampai kita di akhir nanti bulan suci Ramadan. Dan celakanya bagi orang-orang yang menghiraukan dan tidak suka dan tidak senang kepada bulan suci Ramadan, maka surga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya, apalagi ditempati. Di alam barzah, di alam kubur, orang-orang yang tidak senang dan orang-orang yang sakit hatinya kepada bulan suci Ramadan, maka siksanya Allah sudah diberikan mulai di alam, tidak akan menemukan yang namanya nikmat-nikmat kubur. Bahkan mulai dalam masuk dalam kubur, mulai sakaratul maut, orang-orang ini suka disiksa oleh Allah dan akan mengalami beberapa kesakitan-kesakitan yang sangat dahsyat. Ini orang-orang yang betul-betul membenci dan tidak senang kepada bulan suci Ramadan. Bahkan walaupun kita melakukan sudah ibadah, kok kadang mari-mari, kok kadang mari-mari. Ini berarti benci kepada bulannya suci yang diberikan oleh Allah dan bulan suci yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa-doa kita bersama di dalam bulan suci Ramadan kita bersama-sama memohon mudah-mudahan dijauhkan dengan segala wabah penyakit. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama COVID-19 corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam bencana atau musibah. Mudah-mudahan kita dengan fitnah-fitnah Dajjal yang sekarang sudah berada di mana-mana, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah kepada kita dari hati-hati kita yang tidak senang untuk melakukan ibadah-ibadah, amal-amal sunnah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah yaitu menguatkan, dan mudah-mudahan sholat tarawih kita karena berada di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat, sehingga di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yang sunnah-sunnah yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan Ramadan kita diberi keselamatan di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.